pagi mulai menyingsing. Para kuli panggul giat membawa bungkusan kain berisikan batik. Para pedagang pun bersiap menggelar kain batik satu persatu. Mereka susun dengan rapih, bahkan menggantungkannya di tali. Inilah kegiatan para pedagang batik Madura di Pasar 17 Agustus di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pasar batik ini hanya buka setiap hari Kamis dan Minggu, mulai dari pukul 6 pagi hingga 12 siang. Pasar ini menjadi wadah bagi para perajin atau penjual batik Madura untuk memasarkan karya mereka. Di Madura, batik dihasilkan di kota Pamekasan dan Bangkalan. Dua kota ini merupakan sentra penghasil batik terbesar di Madura. Kabupaten Pamekasan menempati peringkat pertama sebagai kota penghasil batik terbesar di Madura. Kalau Pamekasan ini ada sekitar 30-an sentra ya. Kalau dari pengrajin sendiri banyak, itu sekitar 4.000-an lebih. Itu yang untuk membatik. Kan batik ini tidak ada orang, ya ada tapi tidak banyak, mulai dari nol sampai akhir. Tapi ada yang hanya khusus membatik saja, kemudian ada yang hanya khusus mendesain, kemudian khusus memberikan warna gitu. Jadi kalau itu semua ya sekitar 10 ribuan lah. Batik Pamekasan memiliki corak dengan ciri khas bunga dan burung dengan motif berukuran besar. Umumnya batik Pamekasan berwarna cerah, didominasi warna merah bercampur warna hitam, coklat maupun hijau, yang merupakan pengembangan dari batik Pamekasan lawas atau kuno. Sebaliknya, corak dan warna pada batik Pamekasan lawas umumnya berwarna gelap, karena dulu pewarnaan menggunakan bahan alami seperti kulit kayu ataupun dedaunan. Seperti di Pasar 17 Agustus ini, yang merupakan tempat bagi pecinta batik untuk memiliki aneka batik Pamekasan yang indah. Muhammad Hasan salah satunya. Sebagai warga asli Pamekasan, dia menjadikan Pasar Batik 17 Agustus sebagai tempat membeli batik untuk dijual lagi kepada pecinta batik. Setiap minggu ia bisa menjual 30 hingga 50 potong kain batik dengan keuntungan sekitar 5 hingga 10%. Umumnya batik Pamekasan ini dijual oleh Hasan seharga 200 hingga 300 ribu rupiah. Saya ke sini tujuannya mau beli batik, soalnya batik di sini, batik Madura semua bagus-bagus ya. Nanti di rumah saya ada pesanan juga, sebagian mau dijual dan juga sebagian mau dicicil, Pak. Para penjual batik pun merasakan manfaat dari industri kreatif ini. Seperti yang dirasakan oleh Muji Maulana, perajin batik, setiap hari Kamis dan Minggu ia bersama sekitar 60 pengusaha batik menggelar kain-kain untuk diperjualkan. Ya kalau omsetnya itu kan, kalau saya kan pedagang kecil Mbak, ya bisa jadi per bulan itu bisa 8 juta atau 10 kan seperti itu. Cuman itu kan bukan hasil bersih, karena batik itu kan modalnya yang besar. Selain Pasar 17 Agustus, batik Pamekasan dapat ditemukan di berbagai toko dan galeri. Di sini batik Pamekasan sudah tidak lagi merupakan selembar kain, namun telah menjadi produk fashion yang memiliki nilai fungsi dan jual yang lebih tinggi. Seperti di galeri usaha kecil menengah yang terletak di Jalan Joko Tole, Pamekasan. Berbagai produk fashion berbahan dasar kain batik tergantung indah. Mulai dari kemeja batik hingga dress. Bahkan di sini terdapat batik-batik lawas berusia 100 tahun lebih. Di sini penjual dapat membeli aneka produk fashion mulai dari harga 100.000 hingga 7 juta rupiah. Tentunya harga jutaan rupiah merupakan produk batik tulis. Batik tulis merupakan salah satu produk andalan batik Pamekasan. Di Pamekasan hanya ada 2 jenis pembuatan batik yang diakui, yakni dengan alat cap atau tulis. Bahkan batik tulis masih mendominasi pembuatan batik di Pamekasan. Batik tulis pun di sini menggunakan berbagai cara, seperti dengan canting atau bahkan dengan alat lukis. Di sini cara melukis motif batik pada selembar kain disebut dengan nyolet. Salah satu sentra batik tulis yang memiliki nilai tinggi adalah sentra batik di Dusun Prodek, Desa Rangperangdaya, Kecamatan Propo, Pamekasan. Di sini perajin-perajin khusus batik tulis halus menorehkan canting-canting ke helai kain yang telah didesain
dengan corak khas batik Pamekasan. Di sini batik tulis halus bernilai 6 juta hingga 10 juta diproduksi. Pembuatannya membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan keterampilan. Satu helai batik tulis dibuat selama 1 bulan hingga 6 bulan, tergantung kerumitan motif. Mutu kain batik tulis ini sangat dijaga. Disinilah Hadi, yang merupakan koordinator sentra batik tulis di Dusun Prodek, kerap hadir sebagai pengendali mutu dari kain-kain ini. Hadi juga merupakan desain dari kain batik tulis yang indah ini. Hadi merupakan salah satu koordinator dari program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan sentra batik tulis sejak tahun 2012. Kalau di Pamekasan yang ada di bawah saya itu ada 11 sentra, cuman untuk di Prodek sendiri ada 26 pengrajin. Dari 26 pengrajin itu yang memang bekerja semuanya di batik premium. Terus ada 90 pengrajin yang kesemuanya sudah membatik punyaan sendiri. Jadi tidak ada ketergantungan dengan orang lain. Sentra batik di Dusun Prodek memberdayakan para perajin batik perempuan di dusun ini. Manfaat ekonomi yang diperoleh juga sangat besar. Perajin batik di sini memperoleh 90% dari nilai jual kain. Misalnya satu helai kain terjual 8 juta rupiah, maka perajin akan memperoleh 7 juta rupiah. 1 juta sisanya dipotong untuk biaya desain dan pewarnaan yang dikerjakan oleh pihak lain dengan biaya masing-masing 500 ribu rupiah. Seperti yang dirasakan oleh Komaria, salah satu pembatik tulis andalan di dusun ini. Ia telah mulai membatik sejak usia 12 tahun. Bila dulu ia membatik bila hanya ada pesanan dan dijual dengan harga yang sangat murah, sekarang dengan adanya keberadaan sentra batik, masalah seperti pesanan dan harga telah diatur oleh koordinator. Komaria hanya fokus kepada menorehkan canting di kain untuk menghasilkan batik tulis yang indah. Ya, alhamdulillah bisa lebih baik dari dulunya. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan perhatian besar kepada pengembangan industri batik Pamekasan. Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan nilai batik Pamekasan di industri ini. Seperti saat ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan giat melakukan program pembinaan kualitas desain agar para perajin bisa menghasilkan karya batik yang lebih bernilai tinggi. Kita punya program namanya pembinaan kualitas desain batik. Ini kita sudah bentuk komunitas desain batik Pamekasan sekitar 2013 yang lalu. Nah, 20 orang ini kita bina. Setelah itu kita bina para pengrajin kita yang punya bakat dari sisi desain. Nah, nanti didampingi oleh 20 orang ini. Nah, 20 orang ini dari semua sentra terwakili. Saat ini batik pun mulai diminati oleh masyarakat mancanegara. Batik telah melalang buana ke negara-negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan industri kreatif seperti batik sangatlah penting untuk pemberdayaan masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Tentunya sekaligus sebagai pelestari kebudayaan itu sendiri. Sentra industri kreatif seperti batik di berbagai daerah di masa mendatang akan menjadi penggerak ekonomi yang terus berputar, seiring meningkatkan kesadaran masyarakat luas akan tingginya nilai dari produk sebuah kreativitas budaya dan seni.